Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, biarlah kita penuh dengan berkat. Katakan amin. Siapa yang yakin hari ini dia pun akan membawa berkat? Katakan kepada kiri kananmu, kamu pulang pasti diberkati. Sekali lagi, kamu pulang pasti diberkati. Sekali lagi, kamu pulang pasti diberkati. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, kita percaya Tuhan adalah sumber berkat. Puji Tuhan. Orang Kristen harus bersukacita, wajahnya harus benar-benar penuh dengan urapan. Coba lihat dulu kiri kanan ada urapan apa enggak? Orang Kristen itu harus penuh dengan urapan. Ada pujian kita berkata apa? Kulihat di wajahmu. Tetapi kalau kita, muka kita, pikiran kita berpikir tentang uang, maka orang akan bernyanyi, kulihat di wajahmu. Uang harga 100.000. Karena terletak di sini RP. Bapak Ibu, kalau kita mata duitan melihat plastik aqua, terasa uang 50.000. Betul? Betul ya? Apalagi kalau gede. Apa plastiknya gua di sana, Solo. Apa ini dia? Plastik. Karena apa? Dipikirnya sudah apa? Sudah penuh. Memang uang perlu, ya. Tapi ingat, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang, terasa mati. Betul ya? Ya, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, terasa mati. Tanya nanti ibu-ibu ini pasti. Ya. Nah, hari ini kita boleh percaya banyak kesaksian-kesaksian yang boleh kita rasakan di dalam keluarga GPI. Bapak Ibu perhatikan apa yang saya katakan. Hari ini kita miskin, besok-besok kita masih kaya. Amen. Ingat itu. Ya. Kepada semua kita Bapak Ibu, hari ini kita bersusah-susah, besok kita pasti bersenang-senang. Dan kita bersyukur juga, ya, mana si Yunus? Kalau ini si Yunus ini nanti menang TNI Angkatan Laut, semua kita akan dibawa berenang ke laut. Gratis ya Yunus ya? Gratis. Ya. Ini angkatan darat ini, si Irwan. Kalau angkatan udara semua kita dibawa terbang. Bukan terbang. Sama si Irwan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita pemulung. Besok-besok kita pengumpul. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yakini. Ya. Saya pernah berkhotbah di sini. Kalau Tuhan sudah merubah seseorang, Tuhan tidak pernah mengubah tukang sayur menjadi toke sayur. Haleluya. Tukang sayur harus boleh menjadi toke mobil. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah merubah, Tuhan tidak bisa dan tidak mau mengubah sedikit-sedikit. Saudara tahu, Yusuf dirubah oleh Tuhan dari orang buangan
orang yang tidak diperhitungkan sanak saudaranya, orang yang dimasukkan ke sumur, bahkan dijual oleh sanak saudaranya, berangkat ke tanah Mesir sebagai orang asing. Tuhan rubah Yusuf menjadi apa? Menjadi Perdana Menteri. Puji Tuhan. Orang Israel di tanah Mesir diperbudak. Tapi lihat, Tuhan mengubah Yusuf bukan menjadi komandan budak-budak, tetapi apa? Menjadi Perdana Menteri. Sama-sama katakan, saya juga akan dirubah oleh Tuhan. Coba betul-betullah diimani dulu, saya dirubah oleh Tuhan. Gak yakin aku dari suaranya. Karena soalnya gini, aku dirubah oleh Tuhan. Ya, dari cara jalannya kita yakin dia punya iman atau tidak. Kalau datang dari gereja, dari sana ke gereja, jalannya gini, gak ada imannya. Ya, apalagi sambil garuk-garuk. Orang yang punya iman itu dia mempunyai keyakinan yang mantap kepada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga dirubah oleh Tuhan. Boleh nanti buka di Google. Nama saya Dr. Nurdinto Parhusi MTH, mantan daripada tukang parkir dan penarik beca. Dirubah oleh Tuhan. Saya dulu sampai putus harapan. Bagaimana saya nanti ini Tuhan? Saya hanya pedagang asongan dulu di pajak serang. Kok sambil saya kuliah, tapi saya yakin Tuhan itu adalah dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Kita boleh dirubah oleh Tuhan asal kita percaya. Ya, apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Batu bisa jadi. Kalau saja ada imanmu katanya sebesar biji, pindah gunung pasti pindah. Tapi iman kita kadang-kadang yang regular. Tapi hari ini saya katakan kepada Anda, pegang Kristus 100%. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga hanya berdoa kepada Tuhan, kepada Putri Gerda, bodoh saya yang siapkan, memang hanya itu saja bodoh saya. Lainnya ini juga bodoh pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Anak saya juga si Agung, anak satu-satunya laki-laki. Lainnya ini semua anak yang kedua, ketiga, dan keempat. Anak pertama saya si Agung. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ya, anak saya Tempoari testing di PLN dan menang di Jakarta dan sudah selesai pendidikan. Dan anak saya, guru saya Putri, semalam dengan hasil yang sangat luar biasa, ranking 1 sepenko tertinggi tinggi. Kami lihat di YouTube karena live secara langsung. Bagi Tuhan tidak mustahil. Puji Tuhan. Saudara harus bisa seperti itu. Asal saja saudara percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yusuf itu adalah budak di tanah Mesir, budak, tapi dirubah menjadi perdana menteri. Sangat luar biasa. Puji Tuhan. Saya menjadi tukang parkir dulu ketika saya masih belajar. Dan karena angkot, karena orang tua saya miskin raya, jujur. 4 orang kakak saya tidak sekolah, tidak tahu membaca. Ya, cuma saya percaya kepada Tuhan. Ketika saya merantau ke Medan ini, saya hanya cari Tuhan, tidak tergoda oleh apapun. Walaupun dulu saya masih muda ganteng, banyak cewek-cewek menggoda saya tidak mau. Walaupun sekarang memang sudah ganteng, mungkin ganteng banget. Ya. Jadi ini yang laki-laki yang ada di sini ladang-ladang ini, serahkan hidup kepada Tuhan. Oh, pasti bisa dirubah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sebenarnya orang yang mengandalkan Tuhan itu menang atau tidak.
Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, yang mengandalkan Tuhan pasti menang. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan dulu, saya pasti menang. Menang. Sekali lagi, saya pasti menang. Saya pasti. Gini caranya, saya pasti menang. Dia yakin dia, ya, saya pasti menang. Orang yakin, Coba. Kita punya iman apa? Dari kepala pun saya tahu. Saudara percaya kepada Tuhan apa tidak? Coba kepada tanganmu. Seberapa saudara percaya kepada Tuhan, kamu tunjukkan dari kepala tanganmu. Pasti beda. Lihat kawanmu. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia katakan, bukan Puji Tuhan. Iya, dari kepala orang. Puji Tuhan, amin. Dia punya iman yang mantap kepada Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan. Semua saudara hari ini makin cantik saya lihat. Makin ganteng. Dan apalagi Pak Saruma lihat itu. Bu Saruma hati-hati. Zamannya sekarang, zamannya kekhawatiran, Bu. Ya, suami ganteng juga khawatir, betul ya? Ganteng suami khawatir, istrinya khawatir. Pergi kerja, pergi kerja ya, saking gantengnya. Ya, mami mau mandi, siapa? Si mata orang itu, khawatir. Ya. Suami jelek juga khawatir. Dia lihat suaminya, kapan berakhirnya? Ya, tapi orang percaya. Ini istri saya, jujur saya katakan, Maulana benar bagus dari bertiga. Iya. Istri saya walaupun gemuk seperti ini, ada firman Tuhan yang menguatkan hati saya. Segala perkara dapat ditanggung oleh Dia yang berikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makanya hidup dia terus karena suaminya juga baik. Amin. Ya, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara masih gadis, saudara juga masih ladang, andalkan Tuhan cari jodoh. Amin. Puji Tuhan. Jangan kau tergoda dengan kegantengan orang. Wah, ganteng gimana Pak? Wah, Pak ganteng. Ibu, senyumnya manis, rapi. Semua ini sih, semua pergi tenang. Gadis-gadis nggak ada lagi seperti saya. Yang habis stop. Yang kau pikir masih ada seperti saya, nggak ada lagi. Berpuasa pun kau nggak ada lagi seperti aku. Yang beruntung hanya Bu Pendeta. Udah baik, ganteng lagi, nggak main judi, nggak merokok, disergap di rumah nggak apa-apa. Jadi dibagi masak, ngepel. Bersama Tuhan kita pasti bersuka cita. Puji Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita buka dulu Alkitab kita, nanti kita akan tertawa kembali. Puji Tuhan. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa handphone buka handphone. Ya, yang tidak bawa apa, yang tidak bawa apa-apa ngapain? 2 Tawarik 19. Ya. Oke, 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 kita belajar tentang apa judulnya? Apa judulnya? Kemenangan atas Moab dan Amon. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tentang Moab, kenapa itu saya
di gereja ini tentang bahwasanya Moab itu tidak masuk perkemahan Allah. Ya, Moab itu tidak masuk kepada perkemahan Allah karena apa? Dia berontak kepada umat Tuhan. Ya. Nah, di sini kita baca Bapak Ibu, ya. Kemenangan atas Moab dan Amon. Sama-sama katakan, saya juga mau menang. Sama-sama katakan, saya juga pasti menang. Coba sambil gini. Saya juga pasti menang. Kuat. Saya pasti menang. Gini. Iya, inang dulu tapi yang paling apa? Ya, yang paling kuat. Saya nggak tahu kenapa bisa kuat. Apakah setiap pagi dia bilang gini? Dia pas setiap pagi, tapi udah ganti nama. Ganti rumah lagi ya. Ganti nama. Gak apa-apa, Bu. Masih ada di tempat lain kalau mau kita makan bersama. Oke, ya. 2 Tawarik 20. Saya akan baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4. Nanti kita lompat kepada ayat yang lain. Saudara perhatikan firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, apa katanya? Terus? Oke. Di ayat yang kedua kita baca satu-satu ya. Perhatikan, ini adalah berita yang sangat mengkhawatirkan. Kalau beritanya berita yang bagus, gak apa-apa. Ini beritanya berita buruk. Misalnya gini, kalau datang tamu bilang, Pak Nenggolan, hasil doa daripada GPI Marinda 1, kami dari BRI Simpang Limo telah membuat undian dan hasil undian jatuh kepada nomor Bapak dan mendapat hadiah 1 M. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Kalau beritanya seperti itu. Tapi kalau sempat Pak Nenggolan masih kerja, istri di rumah, datang yang tegak-tegak, beliau berkumis, ya kan, pakai tato. Mana Pak Nenggolan? Kenapa Pak? Apa? Pak Nenggolan mana? Lagi kerja. Kenapa Pak? Pak Nenggolan mana? Ya. Nanti saya sama. Dia bilang, pulang Pak Nenggolan, saya sama istri. Agris, apa itu? Aduh, cari tahu. Siapa? Gak tahu. Gendut, hitam, berjambang, pakai jenggot, pakai tato, bau lagi. Kira-kira Pak Nenggolan senang apa enggak? Pingsan. Yosafat diberitahukan, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Yosafat, apa itu? Ibu Tokoro menaruh halak Moab dengan tentaranya yang bersama dasar dan luar biasa. Nomor 2 ini Dakut lawan porno kita. Kira-kira saudara tahu nggak bagaimana perasaan daripada Yosafat ini? Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing dari Edom menyerang tuanku. Tidur pun dia nggak bisa lagi nyanyi. Tidur ini sampai berkokok ayam. Ketentuan. Merasa ketakutan. Ya. Sekarang mereka
saudara-saudara yang dikasih rahmat Tuhan, perhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir oleh karena dasarnya tantangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bilang kepada kiri kananmu, kamu jangan takut kepada tantangan. Ayo, jangan takut kepada tantangan. Sekali lagi, satu-satu ya. Iya, karena kita punya Allah yang dasar dan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, gereja kita ini kita bangun hanya didasarkan iman. Tahun 2010 meletakkan batu pertama gereja ini. Tidak ada, belum ada cuma kita tempoh hari. Kita bangun sendiri. Tahun 2011 baru ibadah. Berarti kalau ibadah tahun 2011 berapa tahun sekarang? 9 tahun. Masih 9 tahun gereja ini. Dan puji Tuhan, kamu dipakai Tuhan walaupun hidup kita seperti ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang paling hebatnya Tuhan menyertai kita. Kita melakukan perkara yang dahsyat walaupun kita orang rendah. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang lihat nanti kita akan menjadi pembesar. Yang penting apa? Percaya. Ya, semua ada satu. Kalau nanti mana siapa? Firman. Ini kalau Siron nanti jadi angkatan laut. Angkatan udara ya? Angkatan udara. Jakarta kita dibawa satu-satu. Naik TNI angkatan udaranya. Pertama dia dibawa pendeta. Udah pasti. Sampai pendeta rendah ke kami ke Soekarno-Hatta. Kalau tidak ke Cengkareng. Tuh, kan? Iya. Dulu kita Bapak Ibu, kami pergi kemana? Kami pergi ke Merapat. Naik apa kita Pak? Naik pickup kami pinjam pickup pedagang kaki lima. Tapi nanti Bapak-Bapak Ibu ingat itu. Semua itu nanti akan dirubah oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Iya. Ibu-ibu naik pickup semua, bapak-bapak naik pickup. Ya. Untung gak ada orang bilang berapa ekor? Keberapa kami naik pickup? Ya. Kau rasain juga naik apa? Naik pickup. Gak ada mobil cuma satu. Ini pun kadang-kadang kalau pertanyaan sampai 30 di sini. Ya. Tapi nggak apa-apa sekarang, karena saya dengar juga Pak Setua sebentar lagi mau beli mobil. Sebentar lagi juga Pak Anenggolan saya dengar kalau nggak expander aku kenapa ini dari Jakarta langsung dipesan. Mau orang kita tukinai, tak putih. Nanti ibu si tua putar-putar sudah bilang, kalau saya Pak udah pegawai negeri, bukan bapak lagi nanti ku bikin, semua nanti kami yang baguskan itu Pak. Gajimu nggak pernah pemakaman Pak, kata sama saya. Ya. Tapi semua kita nanti ingat, kita pasti menjadi orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Pak Sarumaha walaupun sebagai tukang pundak sekarang di bangunan yakin Pak Sarumaha, kalau kau sungguh-sungguh si desa ini bisa dengan luar biasa. Ada yang bohong mungkin bohong jadi camat. Gak mungkin lagi kau jadi camat. Inilah yang kau keluarkan. Masuk pula kau cari itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya ini Pak Situa keren-keren gitu. Nampak apa aja Pak Situa aja. Nah bintin nomor aja gitu. Itu punya dengan turungan nih. Semua kami di sini pedagang alai mamoral rohani Tuhan. Puji Tuhan. Saudara tahu ini semua hasil keringat orang ini semua itu. Aku juga nontonnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Walaupun ada ketakutanmu, ada ancaman kepada hidupmu, kalau kau percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Puji Tuhan. Yosafat itu mempunyai banyak ancaman.
Tapi lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan, apa yang diambil tindakan oleh Yosafat. Coba di ayat yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca satu-satu ya. Perhatikan, orang percaya juga takut. Tapi kita tahu Tuhan kita pasti menolong kita. Yosafat menjadi takut. Mungkin kau hari ini berkeluh kesah karena ekonomimu. Tapi ingat, kalau kau contoh Yosafat, maka Tuhan akan menolongmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yosafat menjadi takut itu lumrah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, ketika anak saya Putri Gerda waktu saya testing, saya tidak tahu lagi berapa air mata yang tercurah untuk mendoakan itu. Karena saya tahu Tuhan pun mampu menolong dan menopang. Dan ketika Tuhan menopang dia, bukan dia buat sisi Putri itu ada dua. Dan ketika Tuhan menopang seseorang, bukan dia buat itu juara 5, tapi Tuhan berikan menjadi juara 1. Puji Tuhan. Dan begitu semalam saya lihat di YouTube share langsung live dari berita BKN. Saya lihat anak saya ranking 1 di atas. Jujur saya katakan Bapak Ibu, di mobil saya berteriak Tuhan, sampai setir mobil saya lepaskan. Sampai saya di padang bulan begitu saya telepon lagi, udah pasti Pak, sudah selesai waktu. Begitu saya print Warta Demar, langsung saya berlutut di warnet. Banyak orang melihat, tapi saya akan saksikan. Allahku dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kepada kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu mau datang kepada Tuhan. Kau tidak mempunyai apa-apa, kau merasa khawatir, kemiskinan datang. Tapi ingat, kalau kau datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, jangan khawatir. Walaupun kiri kananmu kamu lihat betapa banyak tantangan, tapi lihat tangan Tuhan terulur dari surga menolong saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan, lihat Yosafat. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ketika engkau mempunyai beban berat, ambillah keputusan untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketika engkau banyak pergumulan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Banyaknya sekarang orang-orang Kristen begitu banyak tantangan, justru meninggalkan Tuhan. Alhasil apa? Tidak mendapat apa-apa. Tapi hari ini jemaat GPI Mari Bersatu kita berdoa agar Tuhan mengulurkan tangannya dari surga. Bukan kurang panjang tangan Tuhan memberkatimu, tetapi doa kita tidak kita kuatkan untuk memanggil nama Tuhan. Tapi hari ini panggillah nama Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Makanya kepada kita Bapak Ibu Saudara, sering saya buat di sini doa puasa. Atur waktu. Atur waktu. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang yang berpuasa untuk memohon pertolongan dari Tuhan, semua doanya dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terbuat saya juga khotbah di sini tentang hal berpuasa. Ada satu daerah di Alkitab sudah dicatat, Tuhan akan bumi hanguskan itu daerah karena dosa mereka. Tetapi rajanya mengambil keputusan untuk berpuasa dan menurunkan tahtanya. Ia bergumul kepada Tuhan, bahkan menjatuhkan dirinya sampai seperti api. Maka keputusan Tuhan dirubah. Maka daerah itu tidak jadi dibakar oleh Tuhan karena pertobatan mereka.
Bahkan semua ternak mereka berpuasa. Laki-laki dan perempuan semua berpuasa. Keputusan Tuhan dirubah. Bahkan daerah itu tidak jadi dibakar oleh Tuhan. Siapa ingat? Daerah mana itu ketika saya berkhotbah? Niniwe. Ketika Yunus diutus Tuhan ke sana, bahwasanya Niniwe itu harus ditunggang-balikan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Begitu berita itu sampai kepada raja, maka raja koyakkan dia jubah kerajaan. Dia berguling-guling dengan tanah, memohon pengampunan kepada Tuhan. Diserukan semua masyarakat untuk berpuasa. Ternak juga berpuasa, tidak boleh makan. Saudara tahu, Tuhan berkata, Yunus, Niniwe tetap akan selamatkan. Alkitab mencatat Yunus adalah protes. Yunus protes, Tuhan kenapa tidak jadi? Ketika Yunus ingin melihat kehancuran daripada Niniwe, dia ingin melihat kehancuran itu. Dia berondok kepada satu kayu atau katakanlah tanaman, ingin melihat Niniwe itu dihancurkan oleh Tuhan. Tapi saudara tahu, sampai dia tunggu-tunggu, Tuhan tidak hancurkan itu Niniwe. Datanglah si Yunus bersungut-sungut kepada Tuhan. Kamu adalah bohong. Kamu bilang itu Niniwe mau kamu hancurkan, tetapi kau tidak jadi menghancurkan. Dia protes. Tempat dia berlindung itu ada kayu tempat dia berteduh. Tuhan suruh pulang. Dia makan itu daun-daunan daripada kayu tempat dia berlindung. Terakhir Yunus kepanasan. Dia protes kepada Tuhan, Tuhan, aku tempat berlindung di sini. Kenapa kau suruh ulat untuk memakannya? Tapi Tuhan berkata, hai Yunus, kenapa kamu protes? Tumbuhan itu bukan engkau yang membuat, tapi aku. Kenapa kamu protes? Sedangkan itu saja kamu protes karena dimakan oleh ulat. Apakah aku tidak berbalik hati melihat Niniwe yang sudah bertobat dan ribuan orang ada di sana, ternak-ternak ada di sana? Apakah aku tidak akan merubah keputusanku karena raja mereka sudah bertobat? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, hukuman yang mungkin sudah direncanakan Tuhan kepada kita, kalau sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, keputusan Tuhan itu akan dirubah, maka itu akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, muliakan Tuhan dalam segala hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa terus. Di ayat yang keempat, sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Iya. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Perhatikan, begitu mereka datang mencari Tuhan karena masalah yang besar, maka Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Apa jawaban Tuhan? Kita baca di ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca satu-satu. Ya. Perhatikan ini. Musuh sudah datang karena mereka itu bertobat, mereka itu berpuasa, maka Tuhan membuka belas kasihannya. Tuhan berkata kepada mereka, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hal luar biasa kalau Tuhan menyertai dan memberkati. Katakan amin. Tidak usah saudara harus bawa senjata atau saudara harus berperang melawan orang lain. Cukup saja saudara berdoa.
Saudara tahu tembok Jeriko itu hancur bukan karena bulldozer. Tembok Jeriko itu hancur bukan gara-gara bom daripada suatu negara. Saudara tahu, tembok Jeriko itu dihancurkan oleh karena apa? Karena doa dan nyanyian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tembok Jeriko bisa dihancurkan bukan karena kekuatan dunia, bukan karena bulldozer, bukan karena apa-apa, tetapi bangsa itu hanya berdoa, bernyanyi, mengelilingi tembok Jeriko 7 kali keliling, maka hancurlah tembok Jeriko. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau saja kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, kita berlutut kepada Tuhan. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, dan tadi malam atau hari Jumat malam itu saya berkata kepada seseorang, perhatikan ini Bapak Ibu apa yang saya katakan. Kalau melihat kesusahan kita, sebenarnya tetesan air mata harus banyak di gereja ini untuk berdoa. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, aku menampung air matamu di kehidupan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Kita baca satu-satu ya. Tinggallah Berdiri di tempatmu. perhatikan, kalau engkau berperang ada musuhmu, Tuhan tidak ajari kau untuk latihan bertempur. Jangan seperti film Indonesia. Sudah ku bilang jangan bertempur pula kau mati lah kau. Tuhan tidak suruh kita itu. Haleluya. Asal saja kita percaya, kita berdiam diri, Tuhan berperang melawan mereka. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita buka lagi. Mana firman-Nya? Ya. Kalau kita percaya Tuhan yang berperang melawan mereka. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, ya. Ya. Oke. Sama-sama kita baca ayat 17 satu-satu ya. Iya. Terus. Terus. Lihatlah, perhatikan ini. Jemaat GPI Marinda 1, perhatikan ini. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah apa katanya. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan yang berperang. Katakan amin. Sekali lagi katakan Tuhan yang berperang. Sekali lagi katakan Tuhan yang berperang. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Terus di ayat 18. Ya. Terus ayat 18. Iya, perhatikan ini. Apa yang terjadi? Mereka bersujud menyembah Tuhan, berpuasa. Lihat apa yang terjadi dalam peperangan ini. Ya, kita baca di ayat yang ke-22. Ya, kita baca di ayat yang ke-22, sama-sama kita baca satu-satu ya. Oke, perhatikan. Kunci orang percaya berdoa, bersorak-sorak, banyak musuh pun pasti kita menang. Katakan amin. Puji Tuhan. Lihat, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, saya nggak tahu, mungkin saja nyanyiannya apa ini? Apa nyanyiannya mereka? Makanya itu musuhnya mereka itu semua hancur. Ya, Hobas,
Patipak masendata bimangalo subo lisi pardahaki arti paku lini sarunhei porsea hopitor marorong beteni obas masoda duni Tuhan raja manjohon markora beta tujolo sailang margogo ai Tuhan do hanya pentakosteng semua dola kamu di lehon gogo huaso maka monakon akapar dosa puji Tuhan puji Tuhan. Lihat ketika mereka mulai bersorak-sorak kobas alih patipak masendata mangalosmo lisi pardahati arti paku lini sarunai orang vito marunong beteni romatongan bisa sini apa Raja mandoko mangkora promose kabar sakit dekat tujuh saya mandoko aito tuhondo mona sunding ada sidang hari puji Tuhan Haleluya. puji Tuhan Haleluya. luar biasa dan apa yang tahu saya nama Tuhan ibarat bago tahu nama orang tahu dan mau mata suka musik tuh iya aku suka jamu peruhani dan mau mata cuma aku beda mamora di portivi apalagi musim mamora di Tuhan Haleluya. puji Tuhan puji Tuhan kalau ada masuk 1 kilo gak senang kau datang ke gereja apa makan kita sekilo sungguh marwan masih janus si janus panak pun tanah panak kau masih ada si janus makin lewat kita belum amal Tuhan sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita belum mamora penginta, mamora mata baik memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti pas tua beli mobil, angkat semua Tuhan. Amin. Lihat mobil saya ini, ya. Dulu mobil saya Ranger. KKR kalau naik ke Pekanbaru dari GPI Sinomaraja, Ranger ini tabrakan terbalik-balik. Cuma saya katakan kepada Tuhan, ya. Yang seperti ini Tuhan ya Tuhan yang bekerja. Saya ganti ke Panther. Pas kita membangun gereja ini, bannya pun nggak bisa lagi saya ganti. Sayapnya sudah reok-reok. Sayapnya sudah reok-reok karena pas membangun gereja ini nggak mungkin lah Panther saya teruskan. Sementara gereja belum siap, saya biarkan bannya sudah apa namanya itu sudah jalan begini tinggi. Ya, masih lihat Panther saya dulu Pak? Masih lihat ya? Iya. Di dalam semua jemaat kadang-kadang 30 orang. Kami sih asal masa sungguh. Ya. Saya bilang sama Tuhan, nggak bisa diganti lagi mobilku. Udah habis waktu. Saya bilang sama Tuhan, pas tanggal 24 Desember saya bawa Panther ini sampai di banyak tempat jemaat sudah diedek-edek saya, termasuk juga berminta seperti orang ini. Jangan bawa Panther kali itu lagi ke kota Medan. Kenapa? Nah pendeta, karena sudah dijuluki Panther saya jadi Pajero, Panther jorok. Gak apa-apa lah Panther jorok pikirku. Saya bilang sama Tuhan, ini Tuhan tanggal 24 Desember, masa aku pakai itu lagi tuan waktu itu ada? Kita ganti mobil ikut-ikut pendeta. Masa ganti mobil itu nggak ada uang? Iya, kita ganti mobil. Ayo Putri sama siapa Agung, ganti mobil kita. Gimana ganti mobil? Uang tidak ada. Ini aja tuh nggak bisa bawa cek. Ayo kita ganti mobil. Jam berapa itu buka berangkat ya? Jam 9. Jam 9 atau jam 8 itu?
Karena mobil Pantherku remnya rem pakem. Direm di Medan berhenti di pakem. Ya, di Menteng itu dan ada apa? Ada showroom Menteng mobil punya Pak Ustadz. Dari situ mobil ini Pak. Itu diberikan Pak Ustadz Pak. Ganti Panther Pajero, Panther jorok dengan ini. Pak Ustadz ini bilang kepada saya, Pak Pendeta, dari mukamu saya lihat sama sekali kau beragak gak ada punya mobil baru nanti malam Natalan. Pilih mobilku itu berapapun, bawa pulang. Jangan bohong Pak Ustadz, saya bilang. Karena udah diajak orang aku besok Natal umum. Saya bilang, Natal lah Pak Ustadz. Umpanya Ustadz ini sudah dari desa. Ini apa Pak? Iya, kau tengok mobil mana yang kau suka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih sama Tuhan, pendek ceritanya, mobil Pajero ini tinggal sama dia. Ini saya bawa pulang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bawa, mulai betul. Kamu perhatikan? Nomor tuh. Sampai saya di pagar, datang ibu pendeta. Dari mana? Kok mobil baru kan? Ya dikasih Tuhan. Saya bilang, jangan. Nanti dari mana uangmu? Dan puji Tuhan, alat itu dasar yang luar biasa. Puji Tuhan, ini juga saya pakai. Ini bukan cuma bawa orang, bawa cat, semen, cangkul, apa semua di sini. Roti, sudah. Asal waktukan sudah waktu baju, mengalami baju. Saya bilang sama Tuhan, kalau dulu Pajero, Panther jorok saya Tuhan jadi Innova akan ganti menjadi Fortuner. Puji Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ayo bagi berdiri. Bagi Tuhan